warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Putri Lestari dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari skripsi saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan salam hormat kepada Ibu Erna Setiani selaku dosen mata kuliah workshop tugas akhir dan juga kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Adapun judul skripsi saya pada kali ini adalah Determinan Financial Distress pada Perusahaan Agribisnis di Bursa Efek Indonesia, studi kasus pada perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018. Adapun maksud dari judul saya pada kali ini adalah determinan yang merupakan suatu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi financial distress, yaitu suatu kondisi di mana keuangan perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan sebelum pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Lalu apa saja faktor-faktor di dalamnya yang dapat mempengaruhi kondisi financial distress pada perusahaan tersebut? Ada beberapa hal yang melatar belakangi daripada judul skripsi saya pada kali ini. Yang pertama yaitu krisis keuangan global dan juga yang kedua tingginya persaingan dan kondisi dari global tersebut. Negara Indonesia terkenal sebagai negara agraris, di mana hasil perkebunan dan pertaniannya itu sendiri sangat banyak. Maka persaingan bisnis dari perkebunan tersebut juga otomatis akan semakin ketat persaingannya. Dengan adanya hal tersebut, maka membuat suatu perusahaan harus mampu bersaing dan terus menciptakan nilai dari perusahaan tersebut agar mampu bersaing dari perusahaan-perusahaan agribisnis lainnya. Selain itu, perusahaan pada bidang perkebunan khususnya, seharusnya dia harus membuat produk yang terbaik agar bisa dikirimkan ke luar negeri atau bisa diekspor sehingga dapat menambah devisa negara. Dilansir dari business.com mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan agribisnis pada tahun 2018 pada perusahaan BUMN telah mengalami financial distress. Kesembilan perusahaan plat merah yang termasuk dalam BUMN aneka industri mencatatkan perolehan nilai terburuk, yaitu dinilai dari nilai Z-score. Adapun variabel independen dari skripsi saya pada kali ini adalah yang pertama, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, dan juga struktur kepemilikan asing. Di dalam struktur kepemilikan manajerial, seorang manajer harus mampu menciptakan nilai dari keuangan perusahaan itu sendiri. Bagaimana dia bisa membayar kewajiban-kewajibannya di atas aset-aset yang ada. Dan juga seberapa mampukah perusahaan tersebut mampu membayar kewajiban-kewajibannya. Itu tidak dinilai dari segi seberapa banyak sahamnya, namun dinilai dari seberapa bagusnya atau seberapa baiknya manajer tersebut dapat memanage keuangan yang baik. Sedangkan struktur kepemilikan institusional akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham oleh institusional akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikan pemegang saham. Begitu juga dengan struktur kepemilikan asing, hanya saja kepemilikannya pada asing. Namun ada memiliki sisi negatif, yaitu apabila ada kerahasiaan suatu perusahaan dalam kondisi keuangan, tentu struktur kepemilikan asing itu sendiri juga akan mengetahuinya. Kemudian variabel independen yang selanjutnya yaitu current ratio, kemudian return on asset, dan juga sales growth atau rasio pertumbuhan. Current ratio memberi informasi bahwa suatu kondisi perusahaan itu apakah sudah membaik atau belum. Itu dapat dilihat dari apakah perusahaan tersebut mampu membayar kewajibannya atas aktiva lancarnya, yaitu dengan menggunakan current ratio. Kita bisa membandingkannya dari tahun sebelumnya. Apabila tahun sebelumnya current ratio memiliki nilai lebih besar daripada tahun berikutnya, itu berarti kondisi keuangan perusahaan tersebut membaik atau tidak mengalami financial distress. Namun sebaliknya, apabila current ratio perusahaan tahun sebelumnya jauh lebih kecil daripada tahun setelahnya, maka otomatis perusahaan tersebut dinilai mengalami financial distress. Adapun return on asset mencerminkan tingkat efektivitas manajemen. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan keuntungan yang didapat dari penjualan barang atau jasa dan pendapatan yang berasal dari investasi. Rasio pertumbuhan dapat dilihat dari
seberapa mampukah perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dalam investasi perusahaan pada periode yang satu dan dapat dijadikan sebagai prediksi untuk pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah dari skripsi saya kali ini, yang pertama yaitu apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kondisi financial distress pada perusahaan agribisnis? Kemudian, apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kondisi financial distress pada perusahaan agribisnis? Apakah rasio lancar keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan agribisnis? Apakah return on asset berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan agribisnis? Dan apakah sales growth berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan agribisnis? Tentunya tujuan dari penelitian kali ini adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Manfaat penelitian bagi perusahaan dan manajer tentunya dapat dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan dan juga untuk lebih memahami lagi akan kondisi financial distress yang nantinya akan dijadikan sebagai keputusan bagi manajer. Sedangkan bagi investor dapat memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan sehingga investor dapat mengetahui di mana dan kapan mereka harus mempercayakan investasi mereka pada suatu perusahaan. Sedangkan bagi para akademisi tentu sebagai referensi atau menambah wawasan bagi para pelajar untuk melakukan penelitian berikutnya. Adapun teori yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, teori keagenan. Dalam Jensen dan McLean menerangkan adanya kontrak yang membatasi antara agen dan prinsipal. Dalam teori ini juga terjadi pemisahan antara prinsipal, pemberi kontrak, dan agen penerima kontrak dan pengelola dana prinsipal. Penguasaan kendali perusahaan dipegang oleh agen, sehingga agen dituntut untuk selalu transparan dalam melaksanakan kendali perusahaan di bawah prinsipal. Yang kedua yaitu teori pecking order. Teori pecking order merupakan sumber utama modal perusahaan yang pertama kali harus berasal dari hasil usaha perusahaan yang berupa keuntungan bersih setelah pajak yang tidak dibagikan kepada para pemilik perusahaan atau pemegang saham laba ditahan. Yang ketiga, teori kebangkrutan. Menurut Toto Prihadi, kebangkrutan atau bankruptcy merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya, sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak bisa dicapai. Adapun rangka pemikiran pada penelitian saya kali ini, yaitu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap financial distress, pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress, dan juga pengaruh kepemilikan asing terhadap financial distress, pengaruh current ratio terhadap financial distress, pengaruh return on asset terhadap financial distress, dan juga pengaruh rasio pertumbuhan atau sales growth terhadap financial distress. Adapun metode penelitian pada penelitian saya kali ini, yaitu dapat diakses pada situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu pada situs berikut, dan juga diakses selama tahun 2020 sampai dengan selesai, dan menggunakan laporan keuangan tahunan pada perusahaan non-BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018. Berikut operasional variabel dan juga skala serta indikator atau rumus-rumusnya, yaitu dari financial distress sebagai variabel Y, kemudian struktur kepemilikan manajerial dengan rumus sebagai berikut, kemudian juga institusional dan juga asing, kemudian dari rumus dari current ratio, return on asset, dan juga sales growth. Skala pada variabel kali ini yaitu menggunakan skala rasio. Adapun populasi dalam penelitian kali ini
ada 8 perusahaan dalam sektor perkebunan. Yang pertama, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Yang kedua, PT Gosjo Plantation Tbk, PT Eagle High Plantation Tbk, Sampurna Agro Tbk, Bakri Sampurna Plantation Tbk, Salim Infomas Pratama Tbk, dan juga Tunas Baru Lampung Tbk. Adapun metode analisis data yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yaitu menggunakan yang pertama analisis statistik deskriptif, analisis statistik regresi logistik yang terbagi menjadi dua, yaitu overall model dan juga goodness of fitness test, serta uji kelayakan model yang menggunakan koefisien determinasi dan juga uji hipotesis. Dalam pengujian dengan model regresi logistik digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 41 menunjukkan statistik deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian dengan jumlah data. Setiap variabel ialah sebagai berikut. Pada variabel financial distress atau Y memiliki nilai rata-rata sebesar 0,92 dengan standar deviasinya 0,282 dan nilai tertinggi sebesar 40,004. Dikategorikan angka 0 yang berarti tidak adanya financial distress. Terdapat pada perusahaan Bakri Sumatera. Kemudian pada variabel struktur kepemilikan manajerial atau X1 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,07704 dengan standar deviasinya 0,16 dan nilai tertinggi sebesar 0,688 yang terdapat pada perusahaan Sampurna Agro Tbk. Pada variabel struktur kepemilikan institusional atau X2 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3995 dengan standar deviasinya 0,2735 dan nilai tertinggi sebesar 0,919 yang terdapat pada perusahaan Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA tahun 2017 serta nilai terendahnya 0,031 yang terdapat pada perusahaan Bakri Sumatera Plantation Tbk. Kemudian struktur kepemilikan asing memiliki nilai rata-rata sebesar 0,14 dengan standar deviasinya 0,24 dan nilai tertinggi sebesar 0,72 yang terdapat pada perusahaan Salim Infomas Pratama Tbk tahun 2016 sampai 2018 serta nilai terendah 0,00002 yang terdapat pada perusahaan Dharma Satya Nusantara Tbk tahun 2017 sampai 2018. Current ratio X4 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,93250 dengan standar deviasinya 0,669 dan nilai tertinggi sebesar 3,20 yang terdapat pada perusahaan Providen Agro Tbk tahun 2016 serta nilai terendah 0,081 yang terdapat pada perusahaan Gosjo Plantation Tbk pada tahun 2017. Adapun return on asset, X5 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,00362 dengan standar deviasinya 0,10758 dan nilai tertinggi sebesar 0,115 yang terdapat pada perusahaan Bakri Sumatera pada tahun 2017 serta nilai terendah minus 0,436 yang terdapat pada perusahaan Gosjo Plantation Tbk pada tahun 2016. Adapun sales growth X6 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,06404 dengan standar deviasinya 0,608830 dan nilai tertingginya sebesar 2,706 yang terdapat pada perusahaan Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2016 serta nilai terendah minus 0,570 yang terdapat pada perusahaan Tunas Baru Lampung Tbk pada tahun 2017. Tabel berikutnya yaitu iteration history 0 yang merupakan minus 2 log likelihood awal yaitu sebesar 13,768. Nilai yang tertera dalam tabel digunakan untuk dibandingkan dengan nilai iteration history 1 yang merupakan minus 2 log likelihood akhir. Adanya pengurangan antara minus 2 log likelihood awal dengan minus 2 log likelihood akhir menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data.
Pada hasil pengujian model FIT -2 long likelihood akhir, menunjukkan bahwa nilai -2 log likelihood adalah 0, maka nilai -2 log likelihood mengalami penurunan pada akhir, yaitu sebesar 10,536 menjadi 0, yang menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Hasil pengujian omnibus test diperoleh nilai chi-square 13,768 dengan nilai signifikan sebesar 0,032, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti secara simultan, variabel independen yaitu struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan asing, current ratio, return on asset, dan sales growth berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Adapun hasil pengujian statistik menunjukkan chi-square 0,000 dengan nilai signifikansi 1 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti ada perbedaan antara model dengan data. Dengan demikian, model mampu memprediksi nilai observasi atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Yang selanjutnya yaitu hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Nagel-Kerry R-square sebesar 1,000, yang berarti variabilitas dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 100% dan tidak terdapat sisa. Hal ini berarti tidak dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Dari tabel berikut menunjukkan hasil uji regresi logistik pada tingkat signifikansi 0,05. Dari pengujian persamaan regresi logistik di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. FDIT 8,498 ditambah minus 17,247 X1 tambah 10,118 X2 ditambah minus 14,839 X3 ditambah 23,446 X4 tambah minus 249,706 X5 ditambah 3,362 X6. Dari persamaan regresi di atas, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 8,498 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variabel-variabel independen. Yang kedua, peluang suatu perusahaan mengalami financial distress akan naik sebesar 17,247% dan kuat hubungan negatif sangat kuat. Yang ketiga, peluang suatu perusahaan mengalami financial distress akan naik sebesar 10,118% dan kuat hubungannya sangat kuat positif. Yang keempat, peluang suatu perusahaan mengalami financial distress akan naik sebesar 14,839% dan kuat hubungannya negatif sangat kuat. Kelima, suatu perusahaan mengalami financial distress akan naik sebesar 23,446% dan kuat hubungannya sangat kuat positif. Yang keenam, peluang suatu perusahaan mengalami financial distress akan naik sebesar 249,706 dan kuat hubungannya negatif sangat kuat. Yang ketujuh, perusahaan mengalami financial distress akan naik sebesar 3,362% dan kuat hubungannya sangat kuat positif. Pengaruh struktur kepemilikan manajerial perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress ialah mempunyai hubungan negatif sangat kuat terhadap financial distress. Hal ini disebabkan karena kondisi sehat atau tidaknya suatu perusahaan, khususnya perusahaan publik yang ada di Indonesia, bukan diakibatkan oleh besar kecilnya saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisarisnya saja, tetapi lebih diakibatkan oleh kemampuan dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, pengaruh struktur kepemilikan institusional perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress memiliki hubungan positif dengan financial distress. Hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan kemungkinan kondisi financial distress dapat dijelaskan karena apabila perusahaan dimiliki oleh investor institusi, maka pihak manajemen perusahaan dianggap tidak dapat menyembunyikan kerugian
Pengaruh struktur kepemilikan asing perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress mempunyai hubungan negatif dengan financial distress, karena semakin kecil atau rendah kepemilikan asing yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin tinggi potensi kemungkinan bagi perusahaan subsektor perkebunan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Yang keempat, pengaruh current ratio perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress membuktikan bahwa variabel current ratio mempunyai hubungan positif dengan financial distress. Financial distress terjadi karena total utang atau utang lancar dan tidak lancar yang melebihi total aset lancar dan total ekuitas. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai current ratio akan berdampak pada penurunan nilai financial distress. Pengaruh return on asset perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik yang telah dilakukan pada penelitian ini, membuktikan bahwa variabel return on asset mempunyai hubungan negatif terhadap financial distress. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan aset perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset. Kemudian yang keenam, pengaruh sales growth perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Membuktikan bahwa variabel sales growth memiliki hubungan positif dengan financial distress. Hal ini disebabkan karena sales growth yang tinggi pasti mempunyai beban yang lebih banyak, sehingga laba yang diperoleh hanya sedikit dan kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin besar. Adapun kesimpulan pada penelitian saya kali ini ialah sebagai berikut. Saran bagi perusahaan sebaiknya memperhatikan kondisi perusahaan dengan melihat rasio keuangan, khususnya current ratio dan sales growth. Selain itu, perlu diperhatikan lagi peran struktur kepemilikan suatu perusahaan sudah diaplikasikan dengan baik atau belum sehingga dapat mengantisipasi masalah financial distress seminimal mungkin. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan tidak hanya menggunakan objek penelitian terbatas pada subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi bisa menggunakan subsektor lain di dalam pertanian seperti perikanan dan juga perhutanan. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain yang relevan dengan financial distress agar dapat ditemukan faktor lain yang dapat mempengaruhi financial distress pada suatu perusahaan selain struktur kepemilikan dan rasio keuangan dan dapat digunakan secara umum oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut sumber-sumber jurnal yang saya gunakan sebagai referensi pada penelitian saya kali ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.